Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para netizen, para subscriber, para pemerhati dari channel Padepokan Gaul, dimanapun Anda berada, di alam gaib maupun di alam nyata, terutama yang di Nusantara, yang ada di Indonesia, yang ada di Pulau Jawa, dari ujung Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, maupun di Pulau Sumatera, baik di Batam, Riau, maupun yang di Medan, Palembang, dan lain sebagainya, maupun yang di Papua, yang di Pulau Sulawesi, dan yang di Pulau Bali, tak lupa juga kami sapa, dan juga yang berada di luar negeri, ya di dunia ini, yang ada di Hong Kong, Jerman, Thailand, Taiwan, yang ada di Macau, Cina, maupun yang berada di Singapura, Filipina, dan juga Brunei Darussalam. Dan senantiasa kami doakan semuanya, para subscriber, para netizen, para pemerhati dari channel Padepokan Gaul, yang senantiasa sering menyimak konten-konten kami, semuanya diberikan kewilujengan, diberikan keberkahan, dan juga diberikan manfaat. Dan juga yang saat ini, semoga yang saat ini sedang mengalami sakit, semoga saja sakitnya segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Melalui jalur yang cepat, tepat, dan juga tidak kambuh-kambuh lagi sakitnya, dan tidak berdampak negatif apapun nantinya. Dan juga yang saat ini sedang banyak dilanda masalah, baik itu masalah pribadi, masalah keluarga, maupun masalah-masalah lainnya, semoga saja semua permasalahan itu segera diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya dan juga dengan cepat. Amin. Dan nantinya bisa membawa perubahan dampak yang nyata. Dan alhamdulillah kita kembali lagi pada kesempatan malam ini. Kami dari tim Padepokan Gaul mohon izin ingin mengupas tentang sebuah mitos, pemirsa, yang erat kaitannya di Pulau Jawa ini tentang santet. Dan salah satunya yang sering tersanter di telinga kami di masa kecil, yaitu jika kita seorang manusia biasa dulu ingin menghindari daripada gangguan santet maupun telo, itu yang sering kita alami terdahulu harus tidur di lantai ataupun di ubin di masa itu. Dan apakah ada sebuah kebenarannya bahwa santet itu tidak bisa menembus daripada ubin atau tanah yang ditempati oleh manusia? Tapi jika manusia itu tidur di kasur atau yang lainnya, santet itu bisa tembus. Apakah mitos itu memang benar adanya begitu? Dan juga apakah ada gaib yang menyebarkan sebuah informasi maupun menyesatkan kepada golongan manusia di masa lampau hingga masa sekarang ini? Dan tentunya kita sebagai manusia perlu meyakini bahwa keberadaan makhluk gaib itu sangat kuat dan benar-benar ada, dan perlu juga diwaspadai daripada apapun yang terjadi di sekeliling kita, sehingga kita tidak tersesat dengan mudah melalui mitos-mitos maupun melalui hal-hal lainnya yang serupa. Betul saja narasi dari kami, pemirsa. Dan pada kesempatan malam kali ini saya masih ditemani mediator Mas Hamid. Gimana kabarnya, Mas? Baik, Mas Tris. Alhamdulillah. Ini banyak yang mengatakan dari netizen, Gimana, Mas? duet maut. Duet maut itu maksudnya apa? Duet yang tak terpisahkan atau duet Saya juga nggak tahu itu, Mas. atau duet romantis atau duet mesra, begitu netizen. Ya ini ya sambil bercanda-canda gitu. Dan kami semua yang di sini mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video nanti. Amin. Dan semoga saja nanti ada gaib, makhluk gaib yang memang bisa hadir nyata, bukan tipuan, pemirsa, dan bisa bercerita tentang hal seperti itu tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Dan juga semoga saja itu bisa membawa manfaat, dampak yang nyata bagi kami maupun para pemirsa nantinya dalam Amin. menyikapi sesuatu hal
seperti hanya mitos maupun yang lainnya. Nah, Anda kami mohon izin secara langsung, mohon doanya. Langsung saja, Mas. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin sang bersama perluasan apapun ke kegiatan ini yang masuk benar-benar yang asli yang saya harapkan dan bisa bercerita tentang sebuah mitos tersebut yang masuk benar-benar menyesuaikan yang asli bila penyusup ataupun jin dari dekat-dekat sini yang mengaku-ngaku bukan yang bisa bercerita yang asli otomatis tidak bisa masuk ke dalam jasad mediator ini. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu makhluk gaib yang diizinkan hadir dan bisa bercerita tentang sebuah mitos. Jika manusia tidur atau beristirahat di lantai, itu tidak bisa tertembus daripada santet apapun. Salah satu makhluk gaib yang asli yang memang diizinkan untuk hadir ke sini dan bisa bercerita hal seperti itu tadi, salah satunya ya benar-benar asli. Apabila yang mengaku otomatis tidak bisa masuk ke dalam jasad mediator ini. Salah satunya yang asli, yang benar-benar asli, yang terkuat, tarik tahan saya. Allah. Energi muncul, bersih dan beracun masuk. Selamat malam. Selamat malam. Kamu ngantuk? Mana saya? Di sini. Ah. Kalian jangan disakiti. Allah. Terbebas. Allah. Jangan disakiti. Golongan apa ini ya? Gak mau bicara, malah mengantuk sampai sini. Kamu tahu resikonya kan kalau kamu di sini nggak mau bicara, kalau kamu bohong, kamu nyusup, bukan yang asli. Saya golongan siluman. Golongan siluman. Ya, Siluman dari mana? saya menjadi kodamnya seorang. Manusia. Ya, Oh. Dan maksud hati saya menghadirkan dengan izin guru kami, dihadirkan makhluk gaib yang tahu tentang sebuah mitos manusia jika tidur atau beristirahat di lantai, di dasar lantai, itu tidak terkena santet ke kamu yang hadir. Berarti kamu yang tahu ini. tahu. Dan kamu bisa bertanggung jawab. Ya, Dan kamu saya nanti salah bisa satu. bercerita. Saya salah satu gaib Nah, yang ada di jasadnya manusia. nah. Yang manusia itu mempercayainya hal tersebut. Oh, begitu. Jadi kamu bisa bercerita yang asli. Bisa. Kalau kamu bohong nanti resikonya terpotong-potong. Tahu? Tidak. Sebentar. Pedang. Ya saya harapkan. Wah. Kamu tahu ini yang saya pegang? Tahu. Kalau kamu berbicara bohong ataupun hanya mengada-ngada, otomatis ini menancap. Shallallahu ala Muhammad. Tidak berbohong saya. Jangan sakiti saya. Ya. Ah, Kenapa kok kesakitan? Kalau kamu kesakitan saya berarti kamu bohong. mengantuk. Jadi sehat lagi. Allah. Shallallahu ala Muhammad. Pres, tambah kuat. Tiba-tiba kok mengantuk, bagaimana leh? Kamu Iya. tak semprot lagi sama ini air ini. Jangan. Kenapa? Kegiatan saya kalau malam seperti ini, jam-jam segini saya memang tidur. Loh, bukankah makhluk gaib? Jam-jam seperti ini bekerja mereka. Iya, banyak yang bekerja, tapi saya memilih tidur. Banyak juga gaib-gaib yang tidur juga banyak, bukan saya saja. Oh, begitu.
Lah terus Goib itu kapanpun waktunya bekerja. kapanpun. Iya. Bukan malam saja ya? Tidak. Oh, heeh. Kamu tahu ini ya saya pegang. Tahu. Jika Goib ini berbicara bohong, langsung dibantai saja total. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak, saya tidak berbohong. Oke, Jangan terus? suruh mengajar itu. Iya. Kalau kamu bohong ya otomatis. Tapi Tidak. kalau tidak. Terus ini, kamu tinggal di desa seorang manusia yang mempercayai daripada mitos tersebut. Iya. Oh, jadi begitu. Terus, Anda golongan siluman. Dulunya dari golongan apa kamu? Saya dulunya dari golongan jin. Golongan jin. Iya. Oh. Nah, terus bagaimana cara kamu kok bisa dari dulu golongan jin bisa berubah ke siluman? Bisa diceritakan prosesnya? Iya. Semenjak saya dilahirkan sama leluhur saya. Saya tinggal di suatu daerah. Daerah yang ada tempat diyakini manusia itu angker. Disitulah pertama kali saya tinggal. Pada waktu itu ada seseorang dukun datang ke tempat itu. Oh. Pada waktu itu dukun itu meminta, disuruh orang agar hajat dari seseorang yang menyuruh dukun itu berjalan lancar. Oh. Kemudian si dukun itu membawa makanan ke tempat itu, mendoakan supaya orang yang datang pada dukun itu hajatnya berjalan lancar. Dari situlah saya tertarik pertama kali pada dukun itu. Dan akhirnya menjadi kodamnya begitu. Ya, Oh. karena terus menerus dukun itu karena menjadi juru kunci di suatu tempat itu, dia sering datang ke tempat itu terus menerus. Oh. Dari situlah saya mengikuti dukun itu. Setelah dukun itu mengetahui saya ingin ikut pada dirinya. Dimasukkanlah saya kepada jimat. Salah satu jimat, sebuah pusaka yang berbentuk besi. Besi yang sangat tajam, berkelok-kelok. Tapi bukan keris. Oh. Sama halnya hampir serupa begitu. Ya, Lalu dari situlah saya karena sering membantu apa yang diminta dari dukun itu. Saya dihadiahi di golongan iblis untuk menjadi siluman. Dan saya diberitahu lagi jika saya sering membantu manusia lagi, sering menghancurkan iman dari manusia itu, saya bakal dihadiahi lagi menjadi iblis. Oh, gitu ceritanya dari Anda dulu menjadi jin. Dan kenapa saya sekarang yang dulu menjadi kodamnya dukun, tapi saat ini menjadi kodamnya manusia. Karena manusia yang kamu sebutkan tadi mempercayainya bahwa tidur di atas lantai atau tidur di atas ranjang yang tidak ada ruangnya, yang ranjang itu langsung bersentuhan dengan lantai, orang itu datang ke dukun. Kasur itu. Ya, karena dari orang itu bercerita bahwa setiap malam, setiap waktu anaknya sakit, sakitnya itu bukan sakit biasa. Dari situlah orang itu meminta dukun itu supaya rumahnya terhindar dari golongan iblis, yaitu golongan santet itu. Diberikanlah pusaka yang di dalam gudangnya ada saya bersama pasukan saya. Diberikan kepada orang saat ini yang saya tempati. Oh, begitu ceritanya. Oh iya, saya sampai lupa ini. Saya tak izin menghadirkan makanan yang kamu sukai biar tidak ngantuk. Minuman juga, kopi hadir komplit lengkap. Minuman ala kamu semuanya yang kamu sukai hadir. Total komplit. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Ya, kalau seperti ini kan saya tidak mengantuk lagi. Ya, mohon maaf saya sampai lupa, kita terlalu serius mungkin. Gak usah terlalu serius ya. Saya orangnya celelean. Tidak. Saya tidak suka orang yang serius-serius. Oh gitu.
Berarti mohon maaf kalau saya perjelas lagi karena Ya. saya siarkan ke dunia manusia bahwa dulu Anda itu sebelum menjadi kodam seorang manusia Anda tertarik kepada manusia tersebut yang disebut dengan dukun. Benar sekali. Dari Anda tertarik Anda mengikutinya dulu. Nah, dukun itu memang bisa melihat kamu dan mata telanjang begitu. Dulunya itu belum bisa. Heeh. Karena dari dukun itu Heeh. menjadi juru kunti di suatu daerah yang tempatnya itu disebut keramat. Dia juga ingin membekali dirinya dengan keilmuan. Berbagai cara dia tempuh, entah itu datang ke perguruan hitam, entah itu ke temannya yang sakti maupun dari dukun. Dari situlah keilmuan dipelajari semuanya. Dari keilmuan yang dia pelajari dan dia melakukan tirakat, lelakon. Dari situlah iblis membuka mata batin. Sehingga mata telanjangnya saat melihat itu bisa terlihat ya. kegaiban begitu. Oh, boleh makan lagi ya. Terus Anda tertarik dengan dia karena dia memiliki kelebihan tertentu tadi, sedikit tadi. Saya tidak tertarik karena kelebihan dia. Tapi saya tertarik sama orang itu. Karena dari orang itulah saya bakalan bisa mengambil makanan yang sebanyak-banyaknya. Oh, berarti manusia itu akan menjadi jembatan bagi kamu mendapatkan makanan dari manusia-manusia lainnya begitu kalau saya jelas. Oke, terang. Terus kamu juga sempat mengatakan kamu dijadikan kodam di sebuah pusaka. Loh, memangnya pusaka-pusaka di Nusantara ini kita membahas pusaka sedikit ya, agak melebar dari tema di awal tadi. Ya, silakan. Memangnya pusaka-pusaka di Nusantara ini itu kan terkenal kan, ya. Termasuk salah satunya entah pusaka Kresna Gososro lah, pusaka bambu runcing lah, pusaka-pusaka lain lah, dan juga pusaka Panah Pasupati atau apapun lah. Apakah dari pusaka-pusaka di Nusantara itu banyak juga kodam-kodamnya atau memang semua ada kodamnya begitu? Semua pusaka itu pasti ada kodam yang membantu. Oh. Tapi kalau untuk yang kamu sebutkan tadi, memang benar adanya pusaka itu ada yang asli terdahulu zaman lampau. Dan pusaka itu hanya dimiliki dari raja-raja terdahulu. Dan kodam yang membantu itu langsung dikehendaki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dari kodam itu diberitahu bahwa tidak bisa mengambil upah, hanya bisa membantunya saja. Oh gitu. Karena tidak seperti dari pusaka-pusaka yang sekarang. Pusaka-pusaka yang sekarang tersebar itu asli, tidak asli, semuanya itu palsu. Dan yang membantu dari golongan jin fasik, iblis, dan tentunya itu yang mengambil upah semuanya. Oh, jadi begitu yang kamu katakan. Benar itu loh, kamu kalau bohong itu menancap. Tidak, saya tidak bohong. Oke, nggak apa-apa. Terus ya, kita belum kenalan lah. Kamu punya nama nggak, Mas Siluman? Punya. Siapa namamu biar lebih akrab? Panggil saja. Ya. Ulah, tapi tidak ada R-nya. Ulah setahu kami di bahasa kami, kosakata kami Jawa itu ya ulah. Iya memang benar. Terus, saya ini siluman ular. Siluman ular begitu. Iya. Nah, kok nggak ngeloket kamu? Saya mengantuk. Siluman ular kok ngantukan ini gimana? Ya karena saya tadi habis makan banyak. Saya itu sering melihat di literasi manusia termasuk di video manusia siluman ular perempuan itu biasanya cantik-cantik loh. Kok bisa begitu ya? Ya tergantung dari keilmuan siluman itu. Jika siluman itu kekuatannya mau seperti iblis, tentunya siluman itu bisa merubah apapun. Merubah seorang wanita juga bisa, tapi saya belum bisa karena keilmuan saya belum terpenuhi. Termasuk yang saat ini siluman yang sedang viral, Badarawuhi, kamu tahu? Sudah ramai menjadi perbincangan orang-orang itu. Orang-orang banyak yang ditipu itu. Ditipu, ya biarkan. Saya menyinggung sedikit saja, oke. Kita ke tema selanjutnya. Kamu makan lagi le, Mas Ula.
Makan lagi, minum lagi, lalu saya menggiring pertanyaan opininya ke tema tadi. Sebenarnya awal mula tercipta daripada mitos seseorang manusia yang tidur di lantai tidak terkenal santet. Apakah kamu tahu awal mulanya? Tahu, jelas tahu, saya mengetahuinya. Dan memangnya dulu kamu usia berapa? Kamu sekarang usia berapa kalau kamu mengetahui? Dan terciptanya itu di tahun berapa? Dari kita ada kesinambungan Pada sini loh. awal cerita itu, saya memang belum terlahir. Tetapi saya banyak diceritakan sama golongan iblis maupun dari siluman-siluman yang lainnya tentang hal itu. Hal menjerumuskan orang tentang terkait dengan itu. Awal mula dulu tidak jauh dengan pengalaman dari orang yang saya tempati sekarang. Pastinya semuanya dari dukun yang di dalam jasadnya sudah dikuasai dari golongan iblis maupun dari cincin fasik lainnya. Tidak jauh beda. Ada orang yang datang meminta agar satu keluarga tersebut tidak terkena santet. Karena dia ketakutan. Karena dulu tetangganya banyak dari ahli-ahli spiritual. Makanya dia meminta dukun yang lainnya supaya tidak diserang dari dukun-dukun di tempat daerahnya itu. Jadi begitu. Diberikanlah. Dulu itu tidak pusaka seperti jasad yang saya tempati. Tapi dulu dikasih bacaan mantra-mantra. Ya, selain dikasih bacaan mantra, karena dukun itu sudah dikuasai dikuasai semuanya dari golongan iblis. Si dukun itu memberitahukan kepada pasiennya itu bahwa jika nanti kamu tidur, tidak boleh tidur di atas ranjang yang ada ruangnya. Ada dipannya itu kalau di Jawa. Tidur kamu harus bersentuhan dengan lantai. Ya, pastinya orang yang datang bertanya, kenapa saya tidak boleh tidur di ranjang yang ada ruangnya? Ada tempat tidurnya itu. Ya, begini penjelasannya. Jika kamu tidur di atas lantai, pastinya golongan goib yang berupa santet yang akan menyerang kepada kamu akan mengira jika kamu tidur di atas lantai bersentuhan dengan tanah langsung, kamu dilihat goib itu seperti hewan. Dan pastinya goib itu tidak akan bisa melihat. Karena kamu dilihat goib itu ya seperti hewan. Tidak seperti diri kamu. Dari situlah mitos itu menyebar sampai sekarang. Gitu. Itu awal mulanya ceritanya. Hewan itu kalau tidur kan tidak di atas ranjang. Tidurnya di tanah langsung. Dan seperti yang kamu katakan tadi, sambil makan lagi Mas Ula atau ulo. Berarti begini, kalau saya lebih berjelas lagi, kembali lagi kalau ditarik ya. Peran seorang dukun atau manusia yang punya kesaktian yang disebut dengan dukun itu sangat berpengaruh sekali ya. Berpengaruh sekali, apalagi di Nusantara ini. Kental sekali dengan hal itu. Dari dia meminta tolong si dukun itu hingga dukun itu mencetuskan tadi supaya dia tertidur di lantai terhindar dari gangguan santet. Dan dari cerita kamu tadi bahwa santet yang dikirimkan pasti melihat jika orang yang tertidur di lantai itu seperti halnya hewan yang tertidur di lantai begitu. Lucu sekali ya. Tapi sejatinya kan tidak seperti itu. Kenapa? Dari orang itu yang sudah mendatangi dukun, kemudian melakukan apa yang disuruh dukun itu, santet itu tidak masuk ke dalam jasadnya manusia yang diserang itu. Itu semuanya kan tergantung goib yang membantu. Jika santetnya yang menyerang itu dari golongan jin, dari golongan iblis, tidak apa-apa. Tapi kekuatannya lebih tinggi daripada mantra dari orang yang dia baca, yang bisa membuat mantra itu tercetuslah iblis yang kekuatannya sangat tinggi. Yang masuk kan tidak akan berani. Jadi begitu pada intinya.
dari mantra yang dibaca juga menimbulkan sebuah kodam yang nantinya bisa membantu membentengi. Ya pastinya itu. Dan kodam itu tentu dari golongan gaib iblis Ya. maupun jin fasik. Nah, untuk terus ini ya boleh makan lagi. Dari jika yang menyerang itu tingkatannya rendah dari iblis yang tercipta dari mantranya pasti akan kembali gitu, nggak bisa terjadi santet. Ya. Terus saya dulu pernah mendengar dari kalangan manusia, jika manusia itu tertidur di lantai, santet itu tidak bisa menembus. Itu ada sebuah pepatah itu begini, kan manusia dulu tercipta dari tanah. Jika manusia kembali ke tanah dan tertidur seperti halnya seolah-olah di tanah, pasti santet itu akan melebur begitu. Apakah itu juga Ya. bisa ada sebuah penjelasan dari kamu? Kalau untuk hal itu, saya sudah bilang, itu semuanya sudah dibelokkan dari golongan iblis. Sejatinya itu tidak terpengaruh sama sekali. Sejatinya tidak terpengaruh sekali. Iblis pun juga tidak akan takut kepada hal itu. Berarti kalau saya boleh perjelas, mitos tersebut itu memang nihil. Nggak ada kebenarannya ya. Ya. Mitos hanyalah mitos kalau untuk pada kesempatan malam kali ini. Dan untuk sekarang ini, dari golongan jin fasik, siluman, maupun iblis, itu tidak usah susah payah mengarahkan orang itu datang ke dukun. Terus dukun itu mengarahkan supaya tidur di lantai. Tidak usah seperti itu. Tapi dari berita yang sudah lampau-lampau menyebar sampai sekarang, apalagi sekarang juga ada dunia digital yang dibaca orang-orang, dari orang yang mempraktekkan dari bacaan ataupun dari bisikan atau pemberitahuan orang-orang itu, kami bisa mengambil upahnya karena dari seseorang itu sudah meyakininya. Oh begitu, baru diyakini saja loh. Baik diyakini, tapi kan dilaksanakan. Itu kan tidak diyakini. Tidak dilaksanakan. Oh, berarti dia meyakini dan melaksanakan membaca mantra-mantra itu. Tidak usah membaca mantra. Tapi tinggal dia meyakini bahwa tidur di lantai bisa menolak bala ataupun santet. Itu sama saja sudah menjadi jatah kami karena sudah meyakini itu. Oh, begitu. Wih, kok enak sekali kita perjanjian terciptanya ya. Ya, terus siapa suruh orang itu percaya kepada kebenaran yang tidak ada yang belum tahu sejatinya yang benarnya benar. Iya sih, kan manusia gak tahu kebenarannya. Kebenaran kan hanya milik Allah Subhanahu wa taala kan begitu Mas Ula. Terus ya, dan siapa suruh dia tidak mencari seseorang yang bisa membenarkan seperti itu. Oh gitu. Berarti kembali lagi kalau ditarik ulur, ya manusia lagi lah yang salah, tempatnya salah dan dosa dan lupa gitu berarti ya. Oke. Terus dari manusia mempercayai mitos seperti itu kan kamu katakan tadi menjadi jatahmu. Saya mau ambil untuk jadikan jatahmu kan. Apa saja yang bisa kamu ambil dari dia mempercayai, lalu setelah mempercayai dia menjadi tindakan nyata? Ya, paling kalau orang yang sudah mempercayainya, itu yang pertama kali kami golongan gaib jin siluman iblis yang kami ambil ya sedikit dulu sari-sari pati tubuhnya, sari-sari yang ada di kepalanya. Jika kepalanya itu sudah diambil dan diganti dari golongan iblis, dari situlah dia langsung melaksanakan menjadi nyata. Kalau sudah seperti itu, sudah percaya seperti itu, ya rusuknya kami tawar. Oh, begitu prosesnya. Seiring tinggalnya waktu, dia sering meyakini, sering melakukannya terus menerus. Ya, kalau rusuk mahnya sudah habis dan diganti dari golongan kami, tinggal kami membuat sakit orang itu menggerogoti seluruh tubuhnya. Itu efek dampak nyatanya jika manusia itu sudah mempercayai dan meyakini daripada mitos tersebut kebenarannya, dan akhirnya golongan Anda masuk seperti itu tadi mengambil jatahnya. Makanya lebih berhati-hati dari omongan-omongan dukun ataupun orang-orang yang sok tahu dan sok pintar. Oh gitu. Jangan terlalu mudah mempercayainya gitu. Terus ini lagi Mas Ula yang saya tanyakan pada Mas Ula.
mitos itu kan ya dulu tercipta dari 1-2 orang seperti yang kamu ucapkan di awal tadi kan. Nah, Tapi kok bisa seantero Nusantara ini bahkan itu bisa tahu semua. Dulu kan belum ada teknologi secanggih ini. ya, Nah itu bagaimana prosesnya kok bisa seantero Nusantara ini bahkan tahu loh. ya pastinya. Nah, ada Karena golongan gaib yang bekerja. ya pastinya jelas Oh, ada dari golongan iblis yang menyebarluaskan berita itu. dengan cara Yang paling mudah apalagi di Nusantara. nah, Apa-apa jika mau melaksanakan kegiatan apapun, perginya kan ke dukun. Dari situlah iblis-iblis lebih mudah menyebarluaskan berita itu kepada manusia-manusia sampai sekarang. oh, Kalau ditarik dari masa lampau sampai sekarang, ah, itu kan sudah ribuan tahun yang lalu berita itu. iya, Sudah dari leluhur-leluhur mereka. Apalagi sekarang Ya. anak-anak cucu turunnya ya pasti mengetahui. Oh, Ya. begitu. Berarti kalau saya boleh tarik lagi bahwa peran dukun yang berwujud manusia ya, yang punya kesaktian lah dan ini itu kelebihan lah. Berarti sangat kuat iya. Dan juga dia menjadi sebuah jembatan penghubung antara manusia dengan informasi dari kegaiban begitu ya. Benar sekali. Lalu dari dulu hingga sekarang, dukun seperti apa yang berperan di mitos tersebut, entah itu dukun dari golongan hitam-hitam, hitam putih atau putih atau gimana yang bisa kamu jelaskan? Kalau Atau yang hitam? saya lihat di Nusantara ini, Hmm. semua dukun jika ada pesan seperti itu pasti dianjurkan seperti itu. Semuanya itu mayoritas dukun yang hitam langsung. Hitam. Tapi banyak juga Hmm. orang yang mengatakan dirinya ahli beribadah, mempunyai Nah. kemampuan yang lebih dibandingkan dari orang-orang yang lain. Oh. Yang bisa dikatakan hitam dibalut dengan putih semuanya. Oh. Itu juga bisa. Kebanyakan Oh. sekarang juga seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Jadi begitu ternyata. Apalagi sekarang, Hmm. zaman sekarang, bantuan kami untuk bekerja di jasadnya manusia itu dibalut dengan putih semuanya. Wih, dibalut dengan putih semuanya. Nah, Loh. Saya kok belum paham ini maksudnya Ya. gimana toh? seolah-olah dia membaca Heeh. ayat-ayat sesuai ajaran kamu. Oh, Ajaran berarti agama Islam. berarti yang dimaksud hitam dibungkus putih yang kamu maksud dia beragama Islam, melaksanakan syariat Islam seperti kami Ya. nih. Tapi di sisi lain dia menyisipkan sesuatu seperti itu juga. Oh, gitu. Yang akhirnya akidahnya mulai pelan-pelan terkikis menyamping begitu. Yang tadinya ingin lurus jediet mulai menyamping. Oh, jadi saya mulai paham alurnya. Oke. Itulah yang disebut hitam dibungkus putih. Kamu loh yang mengatakan. Iya. Terus ini lagi yang ingin saya tanyakan. Dari manusia yang sudah mempercayai hingga kamu sudah menggerogoti jasadnya hingga saripati tubuhnya. Apakah nantinya dari manusia itu jika sudah kamu gerogoti menjadi sakit, apakah sakitnya bisa disembuhkan? Ya bisa-bisa saja. Yang namanya penyakit itu pasti hakikatnya kan langsung dari Allah. Pastinya yang namanya sakit itu ada obatnya. Tapi tergantung dari manusianya itu. Mau obat yang bagaimana? Obat yang dibantu langsung dari golongan kami ataupun obat yang dibantu langsung dari golongan cahaya. Itu kan tergantung manusianya sendiri. Kalau obat yang dibantu dari saya, datanglah ke dukun, semua dukun bisa. Tapi tidak semuanya orang bisa memberikan obat yang langsung dibantu dari golongan cahaya. Oh, jadi begitu ceritanya toh. Iya. Saya mulai nyambung. Makan lagi lah biar gak terlalu lemas ya. Terus itu ada hewan kecil, itu hewan apa? Bisa lihat itu, tolong dilihat. Itu sebenarnya apa ikat dari hewan itu? Biasa. Apa biasa? Hewan biasa. Dan biasa. Ada gaib yang mempengaruhi hewan itu enggak? Enggak ada. Dah sedikit. Dari apa?
Bicarakan yang jujur lah. Kalau kamu bohong itu langsung tak dapat. Ada sedikit dari cincin. Yang dari mana sebenarnya hewan itu cincinnya? Ya dari orang yang saya bantu. Contohnya. Oh gitu. Ya kenapa dia kesini ya mau wujud seperti itu? Ya siapa tahu kalian terlena. Kembalikan. Kunci di situ Sallallahu Alaihi Muhammad. Pasukanmu kan? Bukan, pasukan saya itu beda. Ya boleh makan lagi. Terus ini Mas Ula, yang saya tanyakan, bagi manusia mana yang mudah kamu ambil daripada kamu pengaruhilah supaya dia mudah mempercayai mitos-mitos tersebut? Ya, Manusia seperti apa? manusia yang lebih mudah saya pengaruhi dari mitos itu. Paling mudah manusia yang sering pergi ke dukun. Manusia yang sering bergelut dengan energi hitam, keilmuan, mencari keilmuan. Sering lelaku, sering tirakat, dan pastinya orang-orang yang tidak pernah beribadah, yang imannya sudah tidak ada, itu pasti kami mudah untuk mengaruhinya. Sudah tidak ada imannya. Itu Apakah ada orang-orang yang ciri-ciri tertentu susah kamu pengaruhi supaya? Ya orang yang susah saya pengaruhi seperti itu. Pastinya pertama ya orang yang tidak percaya dengan hal kegoiban, itu lebih sulit. Dan orang-orang yang sering mengingat Tuhannya, entah itu berzikir, membersihkan jasad maupun lahir batinnya, membersihkan rohaninya, itu susah saya pengaruhi. Jadi begitu. Terus dan dari pan saya ini air ini bisa semprotkan ke wajahmu itu. Dari orang-orang yang sering memakai itu juga saya susah. Nah, memangnya kenapa kok bisa susah? Minum air saja loh padahal. Ya, sejatinya jika air itu diminum pada orang yang meminumnya, pastinya golongan cahaya akan masuk dalam tubuhnya, akan membersihkan energi negatif yang menjadi permasalahan dalam jasadnya, tanpa sepengetahuan dari orang itu sendiri. Oh gitu. Jadi terus satu hal lagi yang saya tanyakan, yang seharusnya dilakukan manusia saat mengetahui tentang sebuah mitos-mitos seperti itu yang serupa lainnya, itu apa yang harus dilakukan? Apakah percaya ke atau bodoh amat ke atau biasa-biasa saja atau gimana, bisa dijelaskan? Seharusnya manusia yang harus dilakukan, mitos-mitos pastikan legenda lah dari masa lampau, dan orang saat ini kan ya hidup di zaman sekarang, ya tidak usah dipercaya, tidak usah menganggap sesuatu itu berlebihan. Yang pastinya mitos itu belum diketahui kebenarannya seperti apa. Jadi begitu. Jangan sampai terjerumus kepada mitos yang diberitahukan kepada dukun lah, disebarkan kepada orang-orang. Tidak usah percaya. Jadi begitu. Oke. Ya. Jika orang itu berpikir secara akal sehat manusia. Secara akal sehat. Buat apa mitos itu dipercaya? Makan saja enak. Ngapain harus memikirkan yang masa-masa lampau? Apalagi mitos seperti itu. Buat apa? Menambah-nambahi beban di pikiran saja. Itu jika akal pikirannya orang itu sehat. Jika akal itu sehat. Oke. Dan memangnya, kayak kamu katakan jika akal itu sehat, memangnya banyak akal manusia yang tidak sehat kah? Lah kok bisa begitu lah? Apa-apa membutuhkan goib semuanya manusia-manusia sekarang. Maksudnya gimana itu? Ya seperti yang saya sebutkan di awal tadi.
apa-apa jika dia mau melakukan kegiatan itu pasti berkaitan dengan goib, entah itu meminta bantuan melalui perantara orang dukun itu ataupun meminta saran kepada orang hitam yang dibalut putih itu. Iya. Terima kasih banyak sudah bercerita panjang lebar seperti itu. Terima kasih banyak. Terus ini, kamu ini mau nggak ikut beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana? Ya pastinya saya harus izin sama golongan cahaya dulu. Silakan. Apakah saya diperbolehkan apa tidak? Ya silakan izin dulu. Disuruh berjuang dulu saya. Ya, otomatis harus diizinkan dulu, nanti berjuang di luar. Ya. Beliau menganjurkan seperti itu untuk masa sekarang. Ya. Silahkan pasukannya maupun temannya dibawa, dikumpulkan dalam satu jasad mediator ini, semuanya dimanapun tempatnya berada, kamu jadi tahu, jadi kuat. Allah bergabung total. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah. Ya, ikuti kata-kataku ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi. Astagfirullah Rabbi. Min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. 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 Allah. Sallallahu ala Muhammad. Jika kamu nanti berbohong atau berkhianat atau pura-pura atau malas itu terpotong-potong meledak dan juga terlempar dengan akan jam terkunci sampai hari kiamat di sana. Allah. Allah. Kami lihat dari sang yang hujan buananya di sini yang berjalan menuju kami ini semuanya. Allah. Jadi fresh jadi kembali ke wujud masa-masa Allah. Alhamdulillah. Tertutup yang bisa melihat hanya pasukan beliau sang yang berjalan Allah. Saya berubah menjadi jin lagi. Alhamdulillah. Tidak siluman. Ya. Terima kasih telah membimbing saya dan teman-teman saya. Iya, sama-sama. Apakah ada pesan khusus dari kami di sini? Jika ada tolong sampaikan. Pesan saya seperti itu saja tadi. Sudah cukup. Saya berbicara panjang lebar saya. Iya. Terima kasih banyak yang kamu ucapkan. Semua jadi pahala buat kamu tadi. Alhamdulillah. Terima kasih. Badan saya semakin ringan. Ya bukan semakin jika sejuk. ada otomatis kembali keluar otomatis. Kemudian Dajjal maupun Dajjal semua terputus. Sallallahu alaihi. Ya, terima kasih. Ya sama-sama. Kamu tambah kuat powernya 1000 tingkat lebih tinggi daripada dukun-dukun tersebut maupun dukun-dukun lainnya dan juga pasukan-pasukan gaibnya. Ya. Muhammad. Terima kasih. Monggo silakan kalau mau berjuang di luar. Ya. Harus semangat, istiqomah ya. Ya. Mas Ula. Terima kasih. Saya izin berjuang dulu, izin keluar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sehat Mas? Iya. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya dialog kami tentang sebuah mitos tidur di lantai, bahwa semuanya mitos tersebut ada kebenaran, ada juga tidak kebenarannya. Jadi kita sebagai manusia menyikapi hal seperti itu lebih bijak lagi dan juga tidak terlalu mudah terpengaruh dengan hal-hal seperti itu, dan tetap lebih berhati-hati dan waspada. Dan semoga saja pemirsa menyimak bisa mendapatkan sebuah pesan maupun hikmah yang tersirat, yang belum terungkap itu juga lebih penting. Dan apabila tadi banyak kesalahan, banyak kekurangan dari kami semua, baik tinggal laku, tutur kata, itu mutlak semua kesalahan kami, kebodohan kami yang di sini. Dan apabila ada sebuah kebaikan, ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.